Selamat pagi Ibu Dian Kartika Rahajeng yang kami hormati dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kasus WorldCom dan Enron. Kelompok kami terdiri dari saya Angela, kemudian ada Adila, Benitio, dan Excel. Pembahasan kami meliputi skandal WorldCom dan Enron beserta bukti dan informasi lainnya, kemudian dilanjutkan dengan similarities dan kesimpulan dari kedua kasus tersebut. Bagian pertama adalah skandal WorldCom. WorldCom merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi dan berbasis di Amerika Serikat. Diketahui bahwa fraud mulai terjadi pada rentang tahun 1999 hingga tahun 2002. WorldCom menyediakan berbagai macam produk di seluruh dunia seperti data, internet, komunikasi telepon, layanan video, hingga lingkup internasional. WorldCom juga diketahui telah mengakuisisi beberapa perusahaan. Kasus ini merupakan kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kemudian, bagaimana WorldCom melancarkan aksinya ini? Terdapat dua cara yang mereka lakukan, yakni yang pertama adalah dengan mengurangi biaya saluran, yang memiliki porsi paling besar di perusahaan, yakni hampir setengah dari total biaya. Biaya saluran merupakan biaya untuk melakukan panggilan suara atau transmisi data dari titik awal ke titik akhir. Dari tahun 1999 hingga tahun 2000, mereka telah mengurangi biaya saluran dengan melakukan releasing accrual, yang intinya mereka mengurangi perkiraan biaya saluran yang harus dibayar ke depannya tanpa adanya alasan yang jelas. Kemudian, pada tahun 2001 hingga tahun 2002, mereka mengkapitalisasi biaya saluran menjadi biaya investasi. Kemudian yang kedua, WorldCom melaporkan pendapatan menjadi lebih banyak daripada yang seharusnya. Mereka memanipulasi entry journal dengan menambahkan pendapatan yang tidak jelas asalnya. Kasus ini melibatkan beberapa pihak seperti Bernard Ebbers yang merupakan co-founder dan CEO WorldCom, kemudian terdapat Sullivan Scott yang menjabat sebagai CFO dan David Mayer sebagai controller. Di sisi lain juga terdapat Cynthia Cooper sebagai whistleblower. Selanjutnya, mengapa hal ini dilakukan oleh WorldCom? Pada beberapa sumber yang kami temukan, kasus ini didorong oleh beberapa hal yang dapat dianalisis melalui fraud triangle ini. Mereka menginginkan laporan yang terlihat bagus atau terlihat cantik agar terdapat investor yang ingin berinvestasi pada WorldCom walaupun di saat krisis sekalipun. Kemudian, terdapat kompetisi di bagian infrastruktur telekomunikasi, sehingga pihak manajemen WorldCom menekankan bahwa perusahaan harus memenuhi target performa yang baik atau tinggi. Di sisi lain, juga terdapat ketidaktelitian auditor eksternal. Di kasus ini adalah Arthur Andersen, dan terdapat internal control yang kurang optimal dan kurang memadai. Kasus ini berkaitan dengan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan adanya 11 miliar dolar income over statement sehingga menyebabkan total kerugian sebesar 200 miliar dolar bagi para pemangku kepentingan serta miliaran dolar kerugian lainnya yang ditanggung oleh berbagai pihak. Melalui aksinya dalam mengurangi biaya saluran yang memiliki porsi paling besar di perusahaan, yakni hampir setengah dari total biaya, serta melaporkan pendapatan menjadi lebih banyak daripada yang seharusnya, mereka telah memanipulasi entry journal dengan menambahkan pendapatan yang tidak jelas asalnya dari mana, sehingga menimbulkan 75 miliar dolar balance sheet overstatement. Kemudian, pada bagian selanjutnya, kami akan membahas mengenai alur permasalahan pada WorldCom ini yang akan digambarkan melalui diagram alur. Perkenalkan, nama saya Benitio Maxwell. Saya akan melanjutkan mengenai presentasi mengenai perusahaan WorldCom, dan saya akan menjelaskan diagram alur kasus fraud dari perusahaan WorldCom ini. Diawali dengan adanya booming internet di tahun 1999 yang membuat ada disrupsi di telekomunikasi. Orang mulai meninggalkan berpesan dan telepon secara tradisional dan mulai menggunakan internet untuk berhubungan. Kemudian di tahun 1999 juga analis merekomendasikan saham WorldCom yang dianggapnya mereka bisa survive di keadaan yang mulai berubah.
Perusahaan Welcome mulai khawatir karena pendapatan mereka juga mulai mengalami penurunan, dampak dari adanya penurunan di telekomunikasi secara tradisional. Tetapi mereka sempat merespon baik juga dengan mengumumkan adanya merger dengan perusahaan telekomunikasi Sprint pada tahun 1999 dengan nilai merger senilai 115 miliar dolar, dan perusahaan ini akan mendapatkan lini bisnis wireless dari perusahaan Sprint. Tetapi sayangnya merger ini batal dilakukan karena tidak disetujui oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, sehingga mereka semakin khawatir dengan keadaan laporan keuangan perusahaan. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan fraud yang kemudian diarahkan oleh Bernard Ebbers sebagai CEO dan Scott Sullivan sebagai CFO, dan langsung dilakukan oleh David Mayer sebagai controller dan juga Buddy Yates sebagai Director of General Accounting. Fraudnya dibagi menjadi dua, yaitu mengurangi biaya dengan cara releasing accrual di tahun 1990 sampai 2000, dan kemudian ketika mereka mulai kehabisan accrual, mereka melakukan praktik memindahkan biaya ke aset pada tahun 2001-2002, dan biaya yang dipindahkan masih line cost. Dan kemudian mereka melakukan penggelembungan pendapatan dengan mencatatkan selisih dari income target dan income realization untuk dicatatkan ke akun non-recurring. Dan kemudian internal auditor yang mencurigai adanya fraud kemudian melakukan penyelidikan di tahun 2002 serta kemudian mengungkapkan kasus ini ke publik, dan akhirnya perusahaan ini bangkrut. Sekarang kita akan lanjut ke bukti-bukti yang ditemukan selama kasus ini, dan mostly bukti-bukti yang kami temukan di sini adalah diambil dari website hasil investigasi SEC di website SEC yang dipublish di website mereka. Yang pertama tuh ada testimoni, ada kesaksian dari Timothy Schneeberger selaku Director of International Fixed Cost yang memberikan pengakuan bahwa dia didekati oleh Myers dan juga Yates, dan mereka meminta Schneeberger ini untuk melakukan pencatatan pajak senilai 370 juta dolar dan melakukan pelepasan accrual di biaya jalur atau line cost di kuartal 1 tahun 2000. Kemudian ada juga dokumen-dokumen yang ditemukan, yaitu adanya penjurnalan ke akun corporate unallocated yang merupakan akun terpisah dari akun yang digunakan untuk kegiatan operasi, dan semakin melonjak di bulan akhir kuartal ketika pendapatan sebenarnya jauh di bawah target. Namun yang catat itu mulai dari 136 juta sampai dengan 257 juta dolar. Dan juga dokumen-dokumen yang ditemukan itu ada beberapa dokumen yang tidak mendapatkan otorisasi, yang merupakan suatu hal yang sangat mengherankan karena Arthur Andersen yang merupakan auditor sangat rely ke internal control, padahal banyak dokumen yang tidak mendapatkan otorisasi dengan baik. Dan seharusnya Arthur Andersen ini melakukan banyak substantive test daripada mereka melakukan test of control. Dan juga ada voicemail dari Sullivan yang merupakan CFO ke Ebbers, yang intinya mereka menyadari bahwa dan mengizinkan adanya penambahan pendapatan di akun non-recurring, dan yang berarti ironis karena mereka juga menyadari bahwa pendapatan operasional perusahaan di tahun itu semakin menurun, semakin memburuk, dan mereka akan jatuh ke lubang yang besar seperti yang dideskripsikan oleh Sullivan di dalam voicemail tersebut. Ini adalah beberapa bukti-bukti dari banyak bukti yang dipublish di website SEC, hasil investigasi SEC. Baik, dan sekarang kita akan masuk ke dalam hukum yang dilanggar. Hukum yang dilanggar ada di bagian Securities and Exchange Act, di bagian 10B dan 17A yang merupakan ketentuan anti penipuan utama dari Securities Act. Kemudian ada bagian 13A yang tentang pengungkapan berkala, serta bagian 13B tentang merancang dan memelihara sistem kontrol akuntansi internal. Dan hukumannya adalah Ebbers sebagai CEO bersalah atas 9 dakwaan termasuk penipuan, konspirasi, dan berbohong kepada regulator. Ebbers dijatuhi hukuman 25 tahun, Scott Sullivan dijatuhi hukuman 10 tahun, serta David Myers dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Sekian penjelasan mengenai perusahaan WorldCom. Selanjutnya akan menjadi perusahaan mengenai fraud perusahaan di perusahaan Enron. Terima kasih. Kasus kedua yang dibahas oleh kelompok kami adalah skandal Enron. Sebelumnya, mari kita mengenal dahulu siapa itu Enron. Enron adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Houston, Texas, USA. Enron bergerak pada bidang energi dan melakukan berbagai inovasi, kemudian mulai beralih pada intangible assets. Enron bangkrut pada tahun 2001 oleh karena adanya salah satu kasus penipuan terbesar di US. Enron memiliki lebih dari 3.000 special purpose entities.
Hal ini berkaitan dengan fraud yang dilakukan oleh perusahaan dengan total kerugian yaitu 74 miliar dolar untuk shareholders, serta miliaran kerugian lainnya yang ditanggung oleh berbagai pihak seperti karyawan, pelanggan, bank, dan lain-lain. Dalam kasus ini terdapat kurang lebih 144 pegawai eksekutif senior yang ikut terlibat. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya dilakukan oleh Enron? Secara simpel, Enron melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan atau fraudulent financial statements yang dilakukan oleh manajemen perusahaan on behalf of the organization. Jadi, korban dari fraud ini bukanlah Enron. Siapakah yang sebenarnya bertanggung jawab atas fraud yang dilakukan? Terdapat 3 aktor utama, yaitu pertama, Andrew Fastow yang merupakan Chief Financial Officer atau CFO dari Enron sampai dengan Oktober 2001. Aktor kedua ialah Jeffrey Skilling yang merupakan CEO dari Enron pada tahun 2001, dan yang terakhir ialah Kenneth Lay yang merupakan CEO dari Enron pada tahun 1985 sampai dengan 2001 awal, kemudian dipilih kembali pada akhir 2001 sampai dengan awal 2002 setelah Skilling mengundurkan diri. Kasus Enron dimulai dari ambisi untuk menguasai pasar dan melakukan diversifikasi. Enron mulai menggunakan mark-to-market accounting atau disebut juga MTM pada tahun 1992. Kemudian MTM ini digunakan oleh Enron untuk melakukan valuasi yang agresif terhadap forward contract. Dalam diversifikasinya, Enron juga mulai melakukan proyek bersama Seed Energies yang kemudian dikapitalisasi sebelum waktunya sehingga pendapatan yang dicatat overstated. Laporan keuangan Enron terlihat terus membaik dan Enron dapat memulai banyak proyek investasi lainnya pada 1993. Pada tahun ini pula, Fastow menginstruksikan pembuatan SPE untuk berutang pada bank sehingga dapat membeli saham di proyek investasinya dan mengarahkan investor untuk berinvestasi pada proyek Enron lainnya. Selain itu, terdapat SPE lain yang digunakan untuk melakukan kecurangan akuntansi seperti mencatat aset yang tidak bermanfaat ekonomis, meminjam uang, mencatat kerugian, dan lain-lain. Hal-hal inilah yang kemudian menimbulkan fraudulent financial reporting yang tidak terkontrol pada tahun 2001 dan terjadi whistleblowing yang dilakukan oleh Sharon Watkins. Selain itu, investigasi pun dilakukan untuk mengungkap kasus Enron. Diagram ini kami ambil dari buku Tuan Kota yang menggambarkan hubungan antara kasus-kasus penipuan terbesar. Teman-teman kami persilakan untuk mempause video pada bagian ini apabila ingin melihat hubungan secara lebih mendetail. Sampailah kita pada pertanyaan, mengapa hal ini dilakukan oleh Enron? Kami menggunakan fraud triangle untuk menganalisis alasan pelaku dimulai dari kesempatan yang ada. Struktur bisnis Enron cukup rumit dan tidak memiliki pembanding untuk penentuan harga. Selain itu, GAAP yang pada saat itu berlaku sangat kaku sehingga banyak loophole yang dapat digunakan oleh Enron. Terakhir, para pelaku penipuan kebanyakan berasal dari top manajemen sehingga memberikan teladan yang buruk bagi karyawan lainnya dan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya fraud. Selanjutnya, CEO menentukan target performa yang amat tinggi bersama dengan hukuman dan penghargaan berbasis performa finansial. Oleh karena itu, terdapat tekanan yang besar bagi karyawan untuk mencapai target dengan cara apapun. Secara teori, ketika sebuah lingkungan memiliki tekanan dan kesempatan yang besar, maka semakin sedikit rasionalisasi yang dibutuhkan bagi seseorang untuk melakukan fraud. Kami mengidentifikasi terdapat 2 rasionalisasi. Yang pertama, dari sisi top manajemen, yaitu keyakinan bahwa ia sedang memberikan yang terbaik bagi Enron agar dapat berkembang. Sedangkan di sisi lain, untuk karyawan-karyawan lainnya, sudah banyak oknum yang melakukan penipuan dalam Enron sehingga dipandang sebagai hal yang normal. Alasan ini terutama berlaku apabila seseorang tidak memiliki prinsip-prinsip etika yang kuat sebagaimana dijelaskan pada bab 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evidence untuk kasus Enron ini. Yang menyebabkan banyak fraud terungkap merupakan whistleblowing yang dilakukan oleh Sharon Watkins. Akhirnya dikumpulkan bukti-bukti dan dilakukan investigasi. Dalam bukti testimonial, terdapat 8 saksi kunci dan 46 saksi tambahan. Saksi kunci meliputi Lay, Skilling, Fastow, Delaney, dan Gleason Jr. yang merupakan pelaku fraud itu sendiri. Kemudian, Max Hendrick III yang merupakan pengacara dari firma hukum
yang berhubungan dengan Enron diminta oleh Watkins untuk melakukan penyelidikan terhadap Enron, tetapi dia tidak berani untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Terdapat pula Vince Kaminsky yang merupakan internal control dari Enron dan dipecat setelah dituduh menaruh terlalu banyak kecurigaan pada banyak pekerja di Enron. Terakhir, Watkins adalah pekerja Enron yang melakukan whistleblowing. Selain itu, terdapat bukti dokumentasi. Terdapat banyak bukti, di antaranya adalah analisis dari laporan keuangan Enron, lalu poin-poin mengenai penjelasan restatement yang perlu dilakukan, beberapa penarikan kredit oleh pelaku untuk transaksi yang tidak tercatat pada sistem akuntansi, lalu proposal investasi, bukti penjualan dan pembelian saham, serta audit paperwork. Tetapi, sebagian besar audit paperwork dari Enron sudah tidak dapat diakses karena penghancuran bukti yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen sebelum investigator menarik bukti tersebut. Selanjutnya, terdapat 3 pelanggaran US GAAP yang dilakukan oleh Enron. Yang pertama, kegagalan untuk mengkonsolidasi beberapa pihak berelasi. Enron mengakui pendapatan untuk transaksi pihak berelasi dan mentransfer kerugian kepada SPE agar tidak muncul dalam laporan keuangan mereka sendiri. Kedua, kegagalan untuk melakukan pengungkapan yang lengkap. Enron memilih-milih subsidiari atau SPE yang mereka ingin masukkan ke dalam laporan keuangan. Selain itu, banyak dana yang diperoleh dalam bentuk utang bank yang diperoleh oleh SPE tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan, serta laporan keuangan yang tidak wajar. Karena dua hal di atas, wajar saja jika Sharon Watkins menganggap bahwa pelaporan Enron sudah tidak wajar dan memutuskan untuk melakukan whistleblowing. Berikutnya adalah hukum yang dilanggar. Catatan persidangan Enron menyebutkan bahwa terdapat beberapa hukum pidana yang dilanggar, yaitu konspirasi, wire fraud, yang merupakan penipuan dilakukan menggunakan bentuk telekomunikasi atau internet, securities fraud yang merupakan penipuan terkait sekuritas atau aset di pasar, dan bank fraud. Terdapat juga perbuatan false statement atau kegiatan menyembunyikan fakta material, membuat pernyataan yang tidak benar dan memasukkan dokumen. Terakhir, pelaku juga dinyatakan bersalah atas insider trading yang merupakan perdagangan saham perusahaan publik atau sekuritas lainnya seperti obligasi opsi atau saham berdasarkan informasi material non-publik tentang perusahaan tersebut. Fakta-fakta lain mengenai Enron yang menurut kami penting adalah manajemen control system. MCS yang dimiliki oleh Enron adalah state of art atau dengan kata lain sangat baik. Bahkan MCS yang dimiliki pernah menerima penghargaan saat berada di bawah bimbingan CEO Edgar Schein. MCS Enron meliputi Risk Assessment Control Group, Performance Review System, dan Code of Ethics. Sayangnya, MCS ini tidak digunakan dengan baik oleh perusahaan sehingga banyak fraud yang tidak dapat dicegah atau bahkan dideteksi. Yang kedua, Enron melakukan banyak sekali pelanggaran etika dalam kasusnya. Pertama, mengenai penyalahgunaan kekuasaan untuk memindahkan setiap pegawai yang mengancam kekuasaan mereka. Pelanggaran kedua, yaitu banyak pegawai bersekongkol untuk melakukan penipuan seperti membentuk off-the-book transaction dan SPE. Ketiga, perlakuan yang tidak konsisten antara pihak eksternal dan internal karena Enron memaksa sebagian pegawainya untuk menukarkan saham mereka ketika saham itu menurun secara gratis dan menyebabkan kerugian bagi pegawai tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Enron juga menunjukkan loyalitas yang salah karena tidak mendahulukan kepentingan perusahaan. Bersamaan kasus WorldCom dan Enron adalah kedua perusahaan ini diaudit oleh KAP Arthur Andersen. Akan tetapi, Arthur Andersen dianggap membiarkan pelaporan keuangan kedua perusahaan lepas kendali dan merugikan pengguna laporan keuangan. Selain itu, fraud yang dilakukan oleh kedua perusahaan ditujukan untuk mempercantik laporan keuangan untuk memenuhi ekspektasi investor dan menjaga harga saham. Terakhir, kedua kasus ini merupakan kasus yang tergolong sebagai fraud terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Kedua kasus ini memicu disahkannya Sarbanes-Oxley Act of 2002 yang berfokus untuk memperbaiki internal control terutama pada perusahaan publik. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk membahas kasus ini. Teman-teman dipersilakan untuk mempost video untuk melihat referensi ini satu persatu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikannya pada kami saat sedang berdiskusi di kelas. Terima kasih.